Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Kurniastuti. Saya dari program studi S1 Farmasi di Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan materi kampanye tentang cegah COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut adalah videonya. Cegah COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa sih virus corona itu? Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi coronavirus jenis baru. Virus corona pertama kali muncul pada bulan Desember 2019 di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Bagaimana gejala COVID-19? Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, yakni suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 tersebut umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Ada gejala lain yang jarang muncul pada infeksi virus corona, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Bagaimana cara penularan COVID-19? Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 sedang batuk atau bersin. Menyentuh benda atau permukaan yang terpapar virus dan ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bahkan sampai terjadi kematian. Lalu, bagaimana cara pencegahan COVID-19? Berikut ini adalah langkah-langkah cara pencegahan COVID-19 yang benar. Yang pertama, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau antiseptik berbahan alkohol. Deterjen pada sabun dan alkohol pada antiseptik dapat membunuh virus pada tangan. Yang kedua, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk mencegah tertular virus penyebab COVID-19 dari percikan bersin atau batuk. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum Anda memastikan tangan Anda bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun
dan air mengalir atau antiseptik. Karena tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, dan mulut yang menjadi jalan masuk virus ini ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit COVID-19. Yang keempat, tetaplah berada di dalam rumah agar tidak tertular oleh orang lain di luar tempat tinggal. Yang kelima, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Gambar di samping adalah cara pemakaian masker yang benar. Yang ketujuh adalah penyemprotan cairan disinfektan. Menyemprot rumah dan tempat hunian lainnya menggunakan cairan disinfektan menjadi upaya lain mencegah kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Yang kedelapan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti olahraga teratur, serta makan makanan bergizi seimbang. Yang kesembilan, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kesepuluh, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Melindungi. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP maupun PDP, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Jangan keluar rumah kecuali untuk pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Hindari bertemu orang yang sedang sakit. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang di tempat umum atau bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Sampai saat ini, vaksin untuk mencegah dan obat khusus untuk mengobati virus corona ini belum ditemukan. Maka cara yang paling efektif selain mencegah COVID-19 seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan, juga dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah upaya masyarakat untuk menerapkan serta mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mandi minimal 2 kali sehari, bertujuan untuk menjaga kebersihan kulit, mencegah penyakit kulit, menghilangkan bau badan, dan menghilangkan kuman dan virus. Mencuci rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo dan air bersih, bertujuan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran dan memberikan rasa segar. Membersihkan hidung. Membersihkan hidung dilakukan pada setiap kali mandi, bertujuan untuk membuang kotoran yang ada dan melancarkan jalan udara untuk bernafas. Membersihkan telinga. Sama halnya dengan hidung, telinga juga harus dibersihkan saat mandi. Bersihkan bagian daun telinga ataupun luar telinga. Hindari mengorek telinga terutama dengan menggunakan benda-benda yang tidak aman dan tajam, seperti penjepit rambut. Gosok gigi. Perilaku menggosok gigi dilakukan minimal 2 kali sehari dengan memakai pasta gigi atau odol yang dilakukan setelah makan dan sebelum tidur malam.
bertujuan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, mencegah kerusakan pada gusi dan gigi, dan mencegah bau mulut tidak sedap. Kesehatan mata. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah memperhatikan intensitas cahaya pada saat membaca. Intensitas cahaya harus cukup terang. Jarak pembaca dengan buku sepanjang penggaris 30 cm. Mencuci tangan pakai sabun. Perilaku mencuci tangan dilakukan untuk menjaga kesehatan tangan dari kotoran dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Kotoran dan bakteri yang menempel pada tangan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit diare, kecacingan, dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kurang gizi, dan lain-lain. Berikut ini adalah langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar. Memotong kuku. Perilaku memotong dan membersihkan kuku dilakukan minimal 1 kali seminggu dengan tujuan untuk mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui sisa kotoran yang terselip pada kuku dan jari jemari tangan. Mencegah luka akibat garukan kuku. Perlu diperhatikan bahwa tidak boleh mengorek hidung dengan jari atau kuku tangan yang kotor, tidak memasukkan jari ke mulut atau menggigiti kuku. Menggunakan alas kaki dilakukan agar kaki tidak terluka atau tertusuk benda tajam. Mencegah penyakit, misalnya penyakit cacingan akibat menginjak kotoran. Menjaga kebersihan pakaian. Pakaian anak-anak umumnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan kegiatan mereka, yaitu pakaian sekolah, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Pakaian harus selalu bersih dan diganti setiap hari. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari penyakit kulit yang disebabkan pakaian basah atau kotor. Pada saat banyak virus corona, pakaian yang sudah digunakan dari luar sebaiknya langsung dicuci. Makan makanan bergizi seimbang. Mengkonsumsi makanan bergizi, khususnya sumber vitamin C dan vitamin E, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mengkonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan akan lebih baik dibandingkan didapat dari suplemen tambahan. Fungsi dari makanan dalam piramida tersebut adalah sebagai zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Zat tenaga diperlukan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Zat pembangun diperlukan untuk membangun dan mengganti sel-sel atau jaringan di dalam tubuh yang telah rusak, biasanya dihasilkan dari protein. Dan zat pengatur diperlukan untuk mengatur berbagai proses kimia dalam proses pencernaan makanan. Olahraga teratur. Olahraga teratur dapat menangkal masuknya virus pada tubuh. Olahraga tidak harus di luar rumah. Dalam kondisi pandemik, olahraga bisa juga dilakukan di dalam rumah. Istirahat cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas kurang lebih 7-8 jam dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dan jangan lupa hindari begadang malam. Menjaga kebersihan lingkungan. Untuk rumah, cukup dengan mengepel lantai 2 kali sehari. Membersihkan peralatan yang sering disentuh tangan dengan disinfektan, seperti gagang pintu, gagang kulkas, pegangan tangga, handphone, meja, kursi, dan lain-lain. Dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat tersebut, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir munculnya penyebaran penyakit. Selain itu, masyarakat mampu memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat.
sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian video kampanye dari saya. Semoga video tersebut bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.